Halo semua, balik lagi dengan Kuklas Hobi. Saya baru aja balik dari liburan saya, dan trip liburan saya kemarin adalah ke Jepang. Saya beli beberapa barang dari Jepang, tapi saya nggak ada beli figur ya, karena kebanyakan figur saya sudah PO melalui AmiAmi. Saya akan kasih lihat beberapa barang yang saya beli selama trip saya di Jepang di video ini. Karena trip saya ke Jepang ini bersama dengan keluarga dan teman-teman, ada beberapa barang yang saya kasih lihat di video ini yang bukan punya saya. Ada beberapa barang di sini yang punya anak saya, tapi saya kasih lihat anyway juga ya. Di Jepang kemarin saya sempat mengunjungi beberapa toko seperti Animate, Kotobukiya, Tamashii Nations, dan tentu saja AmiAmi juga. Langsung kita lihat apa aja yang saya beli selama trip saya ke Jepang kemarin ya. Untuk yang pertama, saya akan kasih lihat beberapa barang dari Animate, dan ada beberapa barang di sini punya anak saya. Ini seperti file gitu ya, seperti saya nggak tahu bisa dibilang foto atau enggak, tapi mungkin seperti file. Dan kalian bisa lihat juga ada pilihan, ada beberapa macam yang kalian bisa beli dari tipe seperti ini untuk merchandise-nya. Dan ini adalah kartu. Ini adalah kartu yang dapat dari isinya juga ada wafer ya kalau nggak salah. Jadi ada dua yang dibeli oleh anak saya, dan ini yang pertama. Ini of course stylenya dari anime ya, kalian bisa lihat. Dan yang kedua ini juga yang wafer adalah Tengen Uzui. Ini kartunya lumayan bagus ya, kalian bisa lihat di sini. Dan di sini depan belakang semuanya isinya tentang si Tengen Uzui. Menurut saya ini cukup oke juga kartunya. Lalu ini adalah trading card game Jujutsu Kaisen dari Union Arena, dan ini adalah starting decknya yang ada sukunanya. Of course ini jika kalian sudah sering main trading card game, ini basic ya, ada deck, ada kartu, beberapa kartu yang kalian bisa lihat di sini. Jadi menurut saya cukup oke. Saya nggak niat mainin, jadi saya cuma beli karena penasaran ya untuk trading card gamenya Jujutsu Kaisen ini. Lalu ini ada kartu lagi, kalian bisa lihat ada Toho Animation di belakang, dan ini dari brandnya CN Sky ya. Ini beberapa kalian akan lihat di sini. Ini kartu, ada 3 kartu. Ini seperti photocard. Yang pertama adalah si Aoi Todo, dan ada 2 lagi yaitu Megumi dan Nobara. Dan semua stylenya ini dari anime. Jadi menurut saya ini cukup oke. Jika kalian demen mengoleksi photocard seperti ini dan kalian suka Jujutsu Kaisen, mungkin kalian boleh coba beli yang ini ya. Menurut saya cukup oke. Lalu yang berikutnya, ini Jujutsu Kaisen lagi. Ini seperti akrilik yang ada standnya, dan kalian bisa lihat ada beberapa pilihan yang kalian bisa dapat. Saya mengharapkan dapat Satoru Gojo di sini, tapi saya nggak dapat Satoru Gojo. Dan lumayan surprising, ini ada bed powder yang mungkin saya nggak akan pernah pakai. Jadi bear in mind aja jika kalian beli yang ini ya. Lalu yang saya dapat adalah Suguru Geto. Menurut saya Suguru Geto-nya juga kelihatan bagus sih di sini. Ini versi of course dari yang flashback, hidden inventory, premature death, dan menurut saya ini kelihatan bagus juga untuk akriliknya. Dan kalian bisa lihat ada standnya juga, dan ada namanya Suguru Geto di sini. Dan menurut saya cukup gampang juga untuk pasangnya. Mungkin bisa dibilang dibandingin kartu-kartu yang saya beli di sini, ini yang paling menarik dari yang saya beli di toko anime. Dan kalian bisa lihat menurut saya cukup lucu dan bagus, style chibi gitu ya untuk Suguru Geto nya. Lalu yang berikutnya ini kartu juga, ini Chainsaw Man. Kalian bisa lihat apa aja yang didapat, tapi di sini saya dapatnya totally nggak ada yang hubungannya. Kalian bisa lihat di belakang ya, style berbeda banget. Saya pikir akan dapat style seperti di anime ya. Ini ada permen karet, saya nggak even bother untuk cek, saya nggak akan makan juga. Dan di sini kalian bisa lihat Koubeni dan Himeno-nya stylenya seperti chibi gitu ya. Dan saya pikir akan dapat style seperti di anime, jadi saya agak kecewa sedikit lah menurut saya. Lalu ini adalah deck dari One Piece Trading Card Game. Of course ini trading card game yang di Indonesia pun kalian bisa beli, yang dengan bahasa Jepang juga. Dan menurut saya ini mungkin kalian bisa beli di Indonesia ya, tapi ini anak saya tertarik jadi dia pengen beli, jadi saya beli. Of course ini sangat basic, ada don cards, dan kalian bisa lihat
kartu dari decknya ini. Jadi it's quite basic dan ini nggak terlalu spesial ya, tapi ini karena anak saya insist beli, jadi akhirnya saya beli. Lalu yang berikutnya, ini adalah buku dari Kinokuniya, dan actually saya nggak beli buku bahasa Jepang. Ini lagi-lagi adalah pembelian anak saya, dan actually dia beli buku yang mungkin bisa dibeli di sini, tapi karena saya ada beli di atas 5.500, bisa tax free juga, jadi mungkin lebih murah sedikit ya. Ini adalah 2 buku Jujutsu Kaisen dengan bahasa Inggris. Lalu ada Kunai Naruto, ini dibeli pas saya di Osaka. Ya, ini anak saya juga ya, bukan saya. Cukup oke kunainya ya. Lalu ini ada Pokemon. Ini saya beli dari Ami-Ami, dan ini bisa dibilang cukup oke juga. Saya pikir ini bukan punya saya, sekali lagi ini punya anak saya. Saya pikir akan dapat Pikachu, tapi dapat Squirtle di sini. Menurut saya cukup oke ya. Saya sendiri sih nggak ngoleksi untuk Terrarium Collection ini, jadi ini akan buat anak saya, ini nggak akan buat saya nggak akan ambil. Tapi ini memang kelihatan bagus ya untuk Terrarium Collection menurut saya. Kira pasangnya seperti ini ya. Saya mau kasih lihat aja. Lalu ini adalah gelang Mario dan Toad yang kalian bisa pakai di Universal Studio Jepang di Mario World-nya ya. Karena saya kesana jadi saya beli. Lalu ini ada beberapa gashapon, tapi yang benar-benar saya gacha sendiri cuman yang ini, sisanya anak saya punya. Dan ini adalah gantungan kunci Chainsaw Man dengan Denji yang saya dapat. Kalian bisa lihat ada kertas di dalam ini, kalian bisa lihat apa aja yang kalian bisa dapat dari gashaponnya. Dan saya ngarepin dapat Chainsaw Man, tapi menurut saya si Denji juga sudah cukup oke ya, kalian bisa lihat di sini ya. Yang berikutnya, ini ada beberapa keychain untuk One Piece dengan art stylenya ini seperti trading card gamenya. Kalian bisa lihat ini pilihan apa aja yang bisa didapat di sini. Yang pertama ini ada Big Mom, menurut saya cukup oke ya untuk Big Mom ya. Dan di belakang kalian bisa lihat seperti card backnya yang di versi trading card gamenya ya. Lalu yang berikutnya ini kosong karena ini duplikat, jadi saya sudah ambil. Yang duplikat ini adalah yang ini. Jadi ini yang duplikatnya, ini adalah Kaido. Jadi saya dapat 2 Kaido keychain, dan menurut saya ini juga cukup keren ya Kaidonya ya. Di sini seperti sama kayak tadi, belakangnya seperti trading card gamenya. Tapi mungkin dari keychain One Piece yang didapat, favorit saya adalah yang Nami ini ya. Selain memang kelihatan bagus, menurut saya warna merahnya juga cukup bagus perpaduannya dengan art style dari keychainnya ya, menurut saya. Yang berikutnya, ini ada beberapa gashapon yang berhubungan dengan Demon Slayer. Yang pertama, ini ada keychain. Kalian bisa lihat di sini pilihannya. Ini keychain yang lebih ke style chibi. Yang saya dapat ini adalah yang Sanemi Shinazugawa. Cukup oke ya. Saya gak gitu suka sih untuk keychain yang ini. Lalu ini 2 lagi. Ini adalah minifigure, dan kalian bisa lihat ada kertasnya di sini, tapi nggak actually lihat pilihannya apa aja. Yang pertama ini adalah Gyomei Himejima, ini dapat standnya juga, dan seperti ini figurnya ya, benar-benar karena ini gashapon figure, saya nggak expect sebagus sampai gimana, tapi menurut saya cukup oke di sini. Untuk pasangnya tinggal seperti ini aja, dipasang ke standnya, dan of course ini bisa berdiri ya. Jadi ya ini cukup oke dapat untuk si Gyomei Himejima ini. Lalu yang kedua ini, lagi-lagi ini adalah minifigure untuk Demon Slayer, dan ini lagi-lagi kita dapat Hashira lagi, dan kita dapat Miss Hashira Muichiro Togito. Mungkin bisa dibilang dari sisi penampilan sama dengan Gyomei Himejima tadi, sangat minimal ya, karena ini minifigure, of course detailnya nggak akan sampai gimana banget, tapi karena ini gashapon menurut saya sudah cukup oke. Dan kalian tinggal pasang ke standnya seperti ini, dan figurnya bisa berdiri. Dan ini adalah yang terakhir yang akan saya kasih lihat untuk barang-barang yang saya dapat selama trip saya di Jepang ya. Jadi sampai sini aja untuk Japan trip haul saya. Mungkin kurang menarik ya, dan gak ada figur yang saya beli sama sekali. Tapi mudah-mudahan kalian masih bisa enjoy nonton videonya ini. Untuk next video, saya akan unboxing dan review beberapa figur yang sudah datang di bulan Desember kemarin, dimulai dari Figma Power. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ya. Thank you for watching. I will see you in the next video.
Bye bye.